Dikandung 9 bulan di rahim seorang ibu, kemudian dilahirkan menjadi bayi, tumbuh menjadi balita, berkembang menjadi remaja, lalu menjadi dewasa. Kan itu sistem. Kemudian selepas dewasa pun proses itu masih terjadi. Dan mungkin itu terjadi sejak zaman dulu, bukan hanya sekarang saja. Nah, berarti kan sistem itulah yang kemudian kita harus ikuti gitu. Ya. Maka apa sistemnya gitu? Ketika memang remaja itu harus mengikuti sistem yang mana? Nah, sebenarnya kalau untuk terkait sistem itu, kalau yang saya ketahui ya, ini jawaban terhadap pemikiran saya saja ya. Ini bukan jawaban umum. Opini ya. Ya, opini saya bahwa untuk di zaman sekarang, untuk membentuk karakter remaja itu bagaimana seorang yang basicnya dalam pengetahuan agama, bagaimana dia bisa yang tadi berdakwah sesuai keinginan mereka gitu. Jadi secara pelan-pelan, jangan kenapa mereka berpikiran bahwa yang tadi Islam itu radikal, Nah, itu kan Islam itu jahat, itu ini sedikit-sedikit karena itu, sehingga mereka memandang Islam itu akan menjadi takut. Wah, apa sih sedikit-sedikit raka, sedikit-sedikit apalagi haram. Nah itu itu kan kembali lagi terhadap orang yang dakwahnya, bagaimana dia mempresentasikan ilmunya terhadap anak-anak remaja. Jadi yang namanya membawa ke arah positif itu bukan harus ngaji ke madrasah, bukan harus ke masjid, tapi kita dengan cara ngobrol, apalagi kita dengan cara pendekatan pun itu bisa kita memberikan informasi-informasi yang sesuai keinginan remaja tersebut. Nah, berarti ini selaras Kang, opini Akang dengan sebuah pernyataan yang ditulis di dalam buku Hypno Leadership karya Muhammad Jazuli. Di sana dikatakan bahwasanya seseorang itu tertarik pada diri mereka sendiri, bukan terhadap Anda. Nah, seperti itu kalimatnya. Jadi ketika tadi disebutkan bahwasanya dakwah itu harus mengikuti keinginan daripada remaja tersebut. Remaja itu sendiri, bukan berarti kita harus tiba-tiba menghakimi. Betul. Hei kau, jangan mabuk. Mabuk haram. Neraka nanti. Gitu kan. Tapi lebih ke arah mungkin mabuk silahkan, hanya saja kita harus bukan saya mempersilahkan mabuk ya, disclaimer nih. Disclaimer, bukan saya mempersilahkan mabuk, tapi mungkin harus ada pengetahuan bahwasanya selepas kita melakukan hal-hal yang memang tidak diperbolehkan bahkan dilarang, itu perlu ada balasan atau mungkin counter terhadap kegiatannya itu. Misalnya kita mabuk nih, kita harus taubat berarti. Ya. Nah, seperti itu ya alurnya gitu. Karena remaja saat ini tuh saya kira sedang berada di dalam kondisi kebingungan. Betul. Apa yang mereka bingung tuh? Apalagi terkait hukum haram dan halal. Bingung kan? Kamu Islam makan babi, tidak, kenapa? Karena babi haram. Babi haram katanya, tapi mabuk. Tapi pacaran, kan bingung. Hukum mana yang dia pegang gitu, maksud saya itu. Apakah karena haram menurut mereka dan versi mereka itu hanya babi saja? Oke. Berarti lebih ke hukum Islam yang melarang hukum haram dan halal gitu ya. Jadi ketika Islam membentuk sebuah hukum, itu pasti ada manfaatnya. Cuman dalam haram, halal dan sebagainya, contoh ketika ada sesuatu yang diharamkan, itu pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin Allah menurunkan sebuah hukum kemudian tidak ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Terus kemudian terkait tadi pacaran gitu kan, sebenarnya itu lebih ke inti apa sih hukumnya pacaran gitu kan ya, mungkin seperti itu. Apa? Hukum pacaran ya. Apa? Kalau hukum pacaran itu dalam segi agama itu tidak diperbolehkan. Oke. Tapi tidak itu di sana ya. Itu bukan berarti Islam itu anti cinta, bukan. Enggak. Cinta. Islam itu mengajarkan cinta. Cinta jelas. Tapi bukan seperti pacaran di zaman sekarang. Gitu. Kenapa? Justru Islam melarang pacaran. Dia ngerti, lebih paham. Kan sekarang sedikit-sedikit ketika remaja dilarang pacaran,
kan latihan untuk pernikahannya. Itu, Pak. Bangga. Latihan. Padahal kenyataannya bukan latihan untuk pernikahan, Tapi latihan itu latihan patah hati. Itu kan latihan patah hati. Nah itu justru Islam itu lebih peka, lebih paham bahwa kenapa pacaran itu dilarang, karena ya itu efeknya itu lebih peka bahwa dia sudah mengetahui bahwa efek dari pacaran itu menanti luka yang akan datang. Itu sehingga ketika remaja sudah sakit hati dengan pacaran, apa akibatnya? Bisa jadi mabuk-mabukan. Oh betul Bisa ya. jadi sesuatu. Nah itu Saling jadi agama berhubungan, Islam, ya. agama itu sudah lebih paham kenapa melarang gitu. Banyak kasus seperti itu Pak Ustadz. Banyak. Kang Aceh. Jangan kan putus. Ya. Yang tadinya pacaran terus jadi LDRan. Wih, lama. Terus melampiaskan kekecewaannya itu. Kebetulan nih malam tahun baru. Nah itu jadi kan sekarang jadi kita paham bahwa oh kenapa Islam itu melarang. Nah itu untuk menjaga generasi yang akan datang. Tapi memang Kang LDR itu berat. Apalagi bila pola LDR-nya seperti ini. Saya di sini dan dia diperlukan orang lain. Itu lebih berat. Turut berduka cita. Berduka cinta. Tapi itu Kang, maksudnya tuh terkadang jangankan untuk hal-hal yang sudah pasti, cinta itu adalah sebuah kata yang saya kira memiliki makna yang berbeda-beda. Sebagaimana pemahaman-pemahaman sang pendeskripsinya. Tapi bagi saya sebetulnya tidak perlu pacaran untuk ya jadi intinya menyalurkan cinta gini, gitu. tidak harus tidak harus pacaran dan tidak harus dekat-dekatan lah, karena hubungan yang baik itu bisa hubungan yang baik adalah mereka yang bisa menjaga jarak, kemudian berhubungan dengan cara bijak. Nah itu seperti itu, tidak harus dekat-dekatan seperti di zaman sekarang kan main dan sebagainya, itu kan sangat-sangat berpotensi. Tapi sekarang kan sudah ternormalisasi Kang pola-pola itu pacaran, karena kan pacaran itu adalah kalau kita tidak pacaran mana mungkin kita akan menikah. Mana mungkin, buktinya banyak toh yang tidak pacaran tapi menikah. Tapi kan polarisasi yang sedang terjadi sekarang. Nah iya. Akhirnya cobalah Ramadan kemarin Kang. Ya tapi kan Kang Dani, jadi yang ditakutkan tuh kita sebulan berinteraksi, 2 bulan gandengan, itu kan stay action ya. Itu yang dikhawatirkan itu. Karena memang kan seperti disclaimer ya Kang Aceh, kalau kita misalkan berduaan pacaran lah ya. Ini akan sama Kang Jujur pacaran. Orang ketiganya kan seperti itu ya. Ya. Apakah itu betul Kang? Betul, orang bertiganya adalah apa? Saya dong orang ketiganya. Kalian pacaran. Orang ketiganya tuh ada yang membisik. Ya, ada yang menghasut. Ya. Oh ya. Maaf kok. Oh ya. Tapi memang saya kira sekarang tuh sebetulnya ada pengerucutan terkait dengan cinta ke arah yang salah. Padahal dalam perspektif saya cinta itu adalah dasar kan. Cinta itu dasar. Tuhan menciptakan kita karena cinta. Kita makan karena apa? Karena lapar. Bagi saya kita makan karena cinta. Cinta. Itu. Karena lapar nih. Lapar. Bisa hilang kan karena minum, tak perlu makan. Lapar bisa hilang karena minum. Tapi karena dasar cinta, kita mencintai apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tubuh yang harus dijaga. Itu adalah cinta. Makanya kita makan. Orang naik haji karena apa? Karena mampu? Bukan. Karena cinta. Karena kalau dia banyak uang sekalipun, tapi dia tidak mencintai Tuhannya, dia tidak mungkin naik haji. Kalian sangat dalam sekali membahas soal cinta, tapi belum punya yang dicintai ya. Nah itu maksud saya. Jadi Sarina ini bukti daripada pengerucutan cinta itu sendiri ya. Nah, tadi saya bilang kan di awal bahwasanya terkadang kita dipertemukan dengan orang-orang yang secara pengerucutan terhadap cintanya itu sangat, padahal cinta itu sangatlah luas. Bukan hanya
hubungan aku dan kamu yang dipenuhi cinta, bukan. Tuh, Itu Kang. itu menurut perspektif Anda. Perspektif lah. Tapi kalau menurut saya, cinta itu sebagaimana dalam keterangan, man ahabba say'an katsura dzikruhu. Oh, Ini. apa itu bos? Jadi orang yang mencintai sesuatu itu akan banyak mengingatnya. Itu yang dinamakan cinta. Ketika kita mencintai seseorang atau mencintai sesuatu, kita pasti ingat terhadap sesuatu tersebut. Itu kan. Iya, betul. Seperti lagu Betul. mau makan, ingat kamu. Itu yang dinamakan cinta. Banyak ingat terhadap sesuatu tersebut. Kita ingin motor, kita selalu ingat terhadap motor. Berarti terkait dengan beribadah pun jika kita menanamkan cinta di dalamnya, kita akan selalu ingat ya. Iya, betul. Ya makanya cinta itu bukan pengusutan terhadap sebuah objek pasangan. Terus misalkan kan memang sekarang tergempurnya oleh media sosial. Kita kan maksudnya banyak juga remaja-remaja yang bisa dibilang cinta akan viral di media sosial. Gitu kan. Saya takutnya Kang Yun melebihi cinta kita ke pencipta kita kan. Betul. Yang tadinya misalkan Allahu Akbar mau sholat itu Betul. menjadi gini. Wow. Jadi kalau shifting, aduh, nah itu yang ditakutkan. yang ditakutkan. Di zaman sekarang itu. Ketika saya jadi teringat waktu kita kecil. Ketika zaman dulu kita takbir adalah begini, Allahu Akbar. Wah, Sekarang jadi begini. iya kan kita waktu kecil, mana bisa tekieu. Anu ieu ka dieu, gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi takbir gitu kan mau sholat, jadi teringat ya karena memang cintanya sudah teralihkan gitu. Pada media sosial saya takut seperti itu. Apakah itu mungkin terjadi, Ustaz? Iya, justru itu yang saya khawatirkan terkait perkembangan zaman sekarang, terutama dalam dunia gadget. Pertanyaannya sangat tidak Pertanyaan yang sangat culture. Iya lagi. Berarti menurut Kak Akang nih, sebagaimana kita sudah banyak membahas lah terkait remaja dan pola-pola hidup lah ya. Sebetulnya yang harus terjadi itu, agama itu harus menjadi warna bagi kita atau kita harus menjadi warna bagi agama. Dalam arti sebenarnya siapa nih yang benar-benar harus hadir? Apakah agama yang harus hadir dalam hati kita atau kita yang harus hadir di dalam agama? Dua-duanya perlu. Dua-duanya berarti. Agama harus hadir di dalam benak mereka dan mereka pun butuh terhadap agama. Dua-duanya gitu. Tidak bisa salah satu. Karena kenapa? Karena ketika kita mempunyai statement bahwasanya agama itu tidak butuh mereka, enggak. Contoh saya di madrasah, kalau saya mempunyai madrasah tidak ada santrinya, saya mau mengajarkan apa? Jadi intinya saling membutuhkan. Walaupun untuk zaman sekarang ya, walaupun agama sendiri tidak butuh, artinya untuk sang penggeraknya gitu, untuk yang dakwanya itu sendiri memang butuh pemuda atau remajanya, dan remaja itu memang tidak boleh disingkirkan bahwasanya saya tidak perlu agama, nanti agama juga datang sendiri, nggak bisa seperti itu. Dan sekalipun agama tidak bisa maksudnya tidak bisa kata agama ini tentang agama, saya tidak butuh remaja gitu. Kalau agamanya sendiri itu memang tidak butuh siapa-siapa, mau ada yang mengikuti agama tersebut, agama tidak akan rugi. Cuman kita jangan sampai yang menggerakkan, terutama seorang ustadz, katakanlah seorang ustadz, jangan sampai ya udahlah kita nggak perlu dakwah terhadap mereka. Yang butuh agama itu siapa? Apakah agama apa mereka? Nah, jangan sampai sehingga nunggu orang lain untuk datang ke masjid, nunggu pemuda untuk datang ke madrasah, padahal nggak seperti itu. Seorang ustadznya pun harus berdakwah di luar madrasah, harus berdakwah di luar masjid untuk memberikan ilmu-ilmu agama gitu. Jadi saling membutuhkan, di mana seorang ustadz membutuhkan untuk mengamalkan ilmu terhadap orang lain, dan orang lain pun untuk menyerap ilmu dari ustadz. Dan bentuk dari pengamalan itu bukan hanya sekedar diberikan ke orang lain, tapi dipakai sebetulnya ya, pengamalan itu. Pengamalan lebih tepatnya dipakai. Tapi kita memakai amalan tersebut jangan egois untuk diri sendiri, tapi harus mengajak terhadap orang lain. Jelas Kang. Seperti
anggaran sebetulnya. Anggaran tuh jangan untuk diri sendiri. Berarti apabila saya simpulkan sebetulnya kita yang butuh agama meskipun memang jalannya tetap harus simbiosis mutualisme ya kan, saling menguntungkan. Dalam arti ya agama pun perlu mungkin aksi-aksi ritual-ritual ya kan untuk apa? Untuk menandakan bahwa itu masih ada dan memang eksistensinya masih tinggi meskipun memang tidak mungkin lah sekalipun dari kalangan kita tidak ada tuh yang menjalankan terkait hal itu, agama menurut saya akan tetap eksis. Hanya saja mungkin peran kita di sini adalah berlindung di balik itu semua agar kemudian nanti ketika yaumul hisab datang terhadap kita akan aman gitu ya. Sebagaimana tadi di awal disebutkan gitu, bahwasanya akhirat itu akan menjadi kenyataan nanti. Tapi tentu mengaitkan dengan obrolan tadi, saya mengatakan bahwa mereka itu terkadang kebingungan gitu ya. Para pemuda itu kebingungan. Jadi sebetulnya kembali lagi, menurut Akang sendiri apa sebenarnya yang bisa kita lakukan nih agar kemudian kebingungan itu menemukan jawaban dan para remaja menjadi peduli terhadap segala bentuk kondisi di lingkungan sekitarnya. Bingung ya? Jadi bingung dalam soal apa, Mas? Dalam soal salah dan benar, kita tuh harus ikut yang mana? Apakah apa yang kita lakukan saat ini itu adalah sebuah hal yang harus memang dilakukan seperti bermain media sosial, mengikuti tren dan lain sebagainya? Nah itu terkait kebingungan itu sendiri untuk para remaja. Mungkin bisa jadi, mungkin saya memberikan saran ya. Bisa jadi yang kalau misalkan dalam soal kehidupan dikurangi lingkungan itu kan, karena apa, lingkungan sekarang itu kan benar-benar di luar apa ya, di luar ekspektasi, dimana kebanyakan yang tadinya orang itu baik karena terjun terhadap lingkungan sehingga akhlaknya menjadi tidak seperti biasanya. Itu jadi kurang-kurangan dalam lingkungan atau dalam sosial media, kuranginlah terhadap konten-konten yang negatif. Bisa mengurangi terhadap konten-konten yang viral yang tidak ada ujungnya gitu. Jadi mungkin intinya Pak Ustadz jangan sampai gampang tergiring ya. Ya, jangan sampai terbawa arus. Gampang tergiring, dan mungkin pertanyaan Kang Dani juga yang tadi ya, itu adalah salah satu fungsi adanya guru kan di situ Kang Dani. Jadi kan misalkan saya gitu kan, saya mau melakukan hal sesuatu, misalkan saya mau melakukan ibadah haji misalkan, atau mau yang sifatnya agama gitu. Kalau kita punya guru kan kita harus bertanya dulu kepada guru kita, ini baik atau tidak, seperti itu. Tapi kan remaja-remaja sekarang main lah. Nah itu ya. Jadi memang itu sangat berperan, harus berperan penting seorang guru di posisi itu. Jadi fungsi agama itu sendiri ya rambu, itu lampu kuning untuk para remaja. Jangan sampai mereka dilabrak terus yang lampu merah. Jangan sampai. Dengan adanya agama itu adanya pengertian untuk bahwa jangan melakukan hal itulah. Itu tidak baik. Itu. Tapi sebetulnya saya kira lebih daripada itu. Dalam artian bagaimana jika saya mendeskripsikan sebagaimana sebuah pekerjaan, ada standar operasional prosedurnya. Nah, apakah agama itu layak dijadikan sebagai standar operasional prosedur dalam kehidupan? Mengingat di sana ada larangan, ada yang harus dilakukan, seperti cara menyalakan televisi, pencet tombol power yang berwarna merah. Nah, begitupun dengan agama, cara untuk mendapatkan ridho Allah misalnya, ikuti perintahnya dan jauhi larangannya. Ya mungkin seperti ini ya Kang Noni, banyak juga sekarang pekerjaan-pekerjaan misalkan yang kita wanita-wanita gitu kan, kita kan Islam diwajibkan untuk memakai hijab, betul Kang Ustaz. Tapi banyak juga pekerjaan yang melarang untuk mereka memakai hijab gitu kan. Kan seperti itu. Mungkin itu tanggapan Kang Pak Ustadz gimana? jadi saking banyaknya panggilan saya jadi berpikir. Tidak apa-apa, senyamannya aja gimana. Terkait itu, nah itu perlunya bimbingan terhadap
dalam bidang keagamaan itu seperti itu. Sekarang banyak di luar sana yang bekerja sesuai operasional perusahaan di mana tidak diperbolehkan memakai kerudung. Ya. Itu kan sebenarnya bertentangan sekali dengan Islam, ya, dengan syariat Islam. Di mana di Islam itu diwajibkan menutup aurat, salah satunya. Nah itu sebenarnya yang wajibnya ya, menutup salah satunya aurat. adalah menutup aurat, itu untuk wanita memakai kerudung. Tapi kita tidak bisa langsung merujuk terhadap jangan memakai kerudung, harus menutup kerudung. Nah, tidak bisa seperti itu. Harus dengan cara pendekatan dulu. Iya. Karena kalau misalkan langsung kita seruduk, wah jangan kerja di situ gitu kan, gak bisa. Karena kita melihat situasi dan kondisi. Dia bekerja itu pasti ada alasannya gitu kan. Ya, kalau misalnya tidak bekerja di sana bagaimana gitu kan. Ya tergantung situasi ya. Iya itu ya. Gitu. Karena memang yang saya tahu juga seperti misalkan babi gitu kan. Kalau misalkan daging tersebut bisa menjadikan obat, kalau bisa dijadikan obatnya itu. Yang tadinya haram kan bisa diperbolehkan. Kan, seperti itu. Iya. Jadi dalam agama sebenarnya agama itu tidak memberatkan sebenarnya gitu. Jadi mereka bilang bahwa agama itu memberatkan karena dia tidak paham, tidak memahami lebih dalam terhadap agama tersebut. Ya. Padahal kalau kita telaah lebih dalam, justru agama itu menjadi sebuah solusi. Contoh seperti yang tadi sebutkan, menjadi sebuah solusi. Ketika konsep awal, misalkan jangan babi dulu lah ya, ular sama haram. Kalau misalkan tidak ada lagi obat, ada apa? Kalau misalkan dulu. Operatornya nundutan. Oke, kita lanjut teman-teman. Kembali lagi ya, bahwa agama itu bisa menjadi solusi untuk siapapun ya. Contoh tadi, kenapa ular haram? Ya. Padahal ini untuk berobat. Nah itu, dalam agama itu tidak memberatkan. Kalau misalkan memang tidak ada obat, yang hanya itu-itunya yang bisa membuat obat, itu haramnya bisa menjadi hilang. Ya betul. Karena konteks darurat. Ya, betul. Jadi tergantung konteksnya kan begitu. Ada juga Ustadz seperti misalkan obat. Tahu obat? Iya. Ya kan obat itu untuk mengobati. Pasti ya mungkin ya yang maksudnya halal lah ya. Halal ya, karena konteksnya untuk mengobati ya. Konteksnya obat. Tapi ada juga yang dipakai mereka tidak sakit tapi minum obat. Bahkan sampai 5 biji, 10 biji gitu kan. Yang tadinya halal obat jadi gimana gitu. Nah itu jadi keliru jadi keliru. Mungkin sedang mempersiapkan Kang. Jadi nanti apabila memang sedang dalam kondisi sakit, jadi tidak usah minum obat. Sedia payung sebelum hujan. Tapi memang Kang, itu menjadi isu yang perlu dibahas. Dalam arti bagaimana mungkin ya tanggapannya terhadap hal-hal yang seperti itu? Yang obat-obatan yang sebetulnya ini halal, tapi karena penggunaannya yang tidak benar dan tidak sesuai, tidak relevan, bisa menjadi hukum lain atau tidak gitu. Jangankan obat ya, ketika sesuatu yang berlebihan, segala sesuatu yang memabukkan itu bisa menjadi haram walaupun tadinya halal. Contoh cinta ya, Ustaz. Bisa jadi. Karena cinta memabukkan. Bisa jadi. Saya tidak setuju. Kopi yang tadinya halal. Tapi kalau misalkan kopi ini kita terlalu berlebihan sehingga orang tersebut akan menjadikan memabukkan, kemudian orang tersebut menjadi tidak sadar, kopi yang tadinya halal bisa jadi haram. Jadi tergantung pemakaian. Bila berdampak pada kesehatan pun bisa jadi haram itu. Ya, sesuatu yang halal kemudian dipakai untuk hal yang negatif itu bisa jadi haram. Taruh kita pisau deh. Pisau itu kan halal. Tapi kalau misalnya kita ini pisau dijual terhadap orang yang akan membunuh, atau kita pakai pembunuh, nah iya itu kan untuk nyulikang yang tadi hilang. Itu aja yang pisau yang tadinya halal akan menjadi haram ketika dipakai untuk sesuatu yang tidak baik. Iya. Gitu.
Jadi sesuatu itu harus digunakan sesuai proposalnya gitu. Ya betul. Pisau ya untuk orang dewasa, kalau misalkan untuk anak kecil itu kan jadi bahaya. Bahaya, betul. Berarti segala sesuatu itu harus digunakan pada tempatnya. Betul. Ya pisau untuk anak kecil saja udah bahaya. Dan apalagi untuk hewan kan seperti itu. Banyak sekarang itu ayam-ayam jago pakai pisau juga itu bahaya kan itu. Bahaya. Jago pakai pisau. Ayamnya gue masih siap. Bisa-bisanya ayam pakai pisau. Ayam jago itu banyak yang pakai pisau. Apanya? Waduh, kurang mengerti kan. Ya, Nanti saja kita jelasin. Iya. Oke, lanjut ke pembahasan karena memang durasinya bisa terlalu panjang. Tapi tentu Kang, jadi sebetulnya nih para remaja tuh harus memposisikan diri seperti apa? Apabila di sudut pandang agama, ketika memang melihat kondisi saat ini seperti ini, gitu, mengkhawatirkan. Tadi disebut bahwa saya takutnya pemuda itu tidak bisa menjadi penerus, karena dari sekarang pun tidak bisa menentukan, bingung terhadap pilihan yang ada. Nah, jadi bagaimana yang seharusnya sebetulnya posisi pemuda saat ini agar kemudian hari mereka mampu untuk menjadi sebagaimana apa yang sudah dicanangkan oleh pemuda itu sendiri, seperti itu. Nah, yaitu mau kata saya tadi, mau tidak mau pemuda itu sebagai generasi penentu, sehingga harus dipikirkan dari sekarang bahwa kita itu akan melangkah di masa depan. Kalau misalkan pemuda atau remaja tersebut begini-begini saja, di mana ada kesehariannya adalah scroll TikTok dan sebagainya. Nah, itu kan hal-hal yang harus perlu dirubah gitu loh. Hal-hal yang harus perlu dirubah bahwa nanti kita ke depan akan mau jadi apa gitu kan, atau cita-cita kita ke depan mau jadi apa gitu loh. Itu kan kita pernah waktu SD kan sering ditanya cita-cita itu kan. Kang, apa cita-cita waktu SD? Cita-cita saya waktu SD lupa lagi saya. Bukan cita-cita Anda yang gagal, Pak. Tapi yang tadi kata host dari awal bahwa Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Betul. Itu Kang. Bukan cita-cita yang gagal. Iya, betul. Karena yang saya butuhkan adalah keluarga yang bahagia. Ya mungkin ini sekarang saya sudah tercapai. Alhamdulillah. Kita harus sering-sering bersyukur ya. Iya, karena betul. Jangan sebenarnya betul, ada sebuah konsep menarik yang saya pahami bahwasanya kita tuh hidup di dunia ini tidak memiliki apa-apa kan. Segala bentuk yang kita pegang, bahkan genggam saat ini adalah titipan. Betul, titipan. Mata itu bisa melihat sekarang, mungkin besok bisa buta karena diambil pemiliknya. Telinga bisa mendengar, mungkin esok bisa tuli karena diambil pemiliknya. Tapi ada hal yang bisa mengkokohkan agar semua itu tetap kita miliki, rasa syukur. Karena dalam janjinya Tuhan akan menambah sesuatu yang kita syukuri. Tuh, lain sakartum la ajidannakum itu. Jadi kita mensyukuri bahwa kita bisa melihat, ya mungkin besok kita masih melihat karena ditambah kemampuan melihatnya ya kan. Bisa mendengar. Sekarang mungkin kita hanya mendengar hal-hal yang tidak baik saja. Besok bisa jadi daging-daging semua yang kita dengar, daging yang tidak pernah dihinggapi lalat. Ya itu. Ilmu dan pengetahuan. Jadi terkait syukuran itu seharusnya bukan soal apa yang kita punya. Kita sudah beli mobil, kita sudah beli rumah. Tidak. Sebenarnya yang harus patut disyukuri adalah apa yang ada di dalam diri kita. Saat ini. Betul. Sekarang kita mata bisa melihat, gitu kan. Terus bisa napas. Iya. Gitu, oksigen gratis. Betul. Kumis gitu kan. Kumis, kebayangkan namun misalkan kumis bukan di tempatnya di sini, tapi di Tarang. Dan segala sesuatu pemberian dari Allah itu sudah sempurna. Artinya sudah sempurna. Coba kita lihat tangan kita, jarinya 5. Mantas kan jarinya 5. Bayangkan 6. Kita 2. Tapi ada yang 4. Rasa syukur. Nah, jadi apakah pemuda saat ini tuh kurang mensyukuri? Dalam artian ya, padahal mereka sudah diberikan nikmat yang sangat luar biasa, tapi
tidak berada di jalan yang seharusnya, atau sehingga atau perlu ada arahan lain atau tindakan lain yang kemudian akan mengarahkan mereka agar tetap di ruas yang semestinya mereka ada. Ya. Jadi harus sadar ya bahwa remaja itu yang pertama dalam kehidupan sudah amalnya terkait amalannya sudah ditanggung oleh sendiri. Nah itu kan terkait amalannya sudah sendiri, bahkan sudah memasuki ke ranah dewasa akan mandiri itu kan. Akil balik. Akil balik. Nah itu harus dipikirkan dari sekarang bahwasanya kembali lagi terhadap yang tadi bahwa kita ini harus remaja tersebut harus mengarahkan kemana gitu loh. Intinya itu harus mengarahkan kemana. Jadi jangan sampai kegiatan yang sehari-hari kebiasaan scroll TikTok dan sebagainya itu harus dihilangkan. Itu karena kebiasaan yang tidak baik. Itu kan secara syariat bahwa kalau misalkan kita kesehariannya hanya begitu-begitu saja, nanti apa yang akan kita raih gitu loh. Jadi harus gerak, harus berani memulai dari sekarang untuk menentukan masa depan. Betul. Sebagaimana keterangan Sunda, Kang, pernah mendengar tidak bahwasanya bagja jodoh pati bagja cilaka mungalah nu uninga. Nah, katanya sebenarnya yang ditentukan oleh Tuhan itu adalah waktunya. Dalam artian kita memang akan mati, tapi kita mati dalam kondisi apa itu sebagaimana kebiasaan kita. Atau kita akan berjodoh, akan memiliki jodoh, tapi dengan siapa itu? Ya, mungkin kita yang mengupayakannya ya kan. Kita akan bahagia. Bahagia kita itu yang tentukan. Bahkan dengan celaka pun kita yang tentukan, karena di dalam kehidupan ini ada hukum sebab akibat ya Kang. Yang diciptakan daripada hubungan absolut daripada Tuhan, manusia dan alam. Kita sekarang kebanjiran bisa jadi memang bukan musibah daripada yang diberikan Tuhan. Berikan nih daerah ini banjir sekarang bukan seperti itu, tapi memang ada hal-hal lain sebelumnya yang dilakukan seperti penebangan hutan secara liar dan sebagainya, sehingga impact dan dampak jangka panjang daripada kegiatan-kegiatan itu menimbulkan bencana-bencana yang memang secara naluriah tidak diinginkan tapi dilakukan. Jadi ada sebut bahwasanya kita memiliki hak asasi manusia, tapi kita seringkali melupakan wajib asasi manusia. Padahal hak itu didapatkan ketika kewajiban dilakukan. Dan sebaliknya, hak tidak bisa didapatkan itu karena kewajiban yang tidak tertuntaskan, tidak tertunaikan, seperti itu. Ada lagi hak asasi semesta. Itu berhubungannya dengan alam. Lalu kemudian ada juga hak asasi Tuhan. Itu lebih berat lagi bahasanya. Ya. Dan mungkin di Islam juga kan Pak Ustadz ada kiamat kecil, Betul. besar. Betul. Tentang kiamat kecil salah satunya adalah ada bencana alam. Itu Pak Ustadz. Nah, berarti kiamat kecil ini kalau misalkan ada di sana ada bencana alam, kiamat kecil itu berarti dibuat oleh manusia dong. Bisa jadi. Karena ya yang tadi Ho sebutkan bahwa sebab dan akibat itu ya ada dalam diri sendiri. Kita kecelakaan itu karena kita ke jalan. Itu kan kita sederhana sekali ya konsepnya. Kita kecelakaan karena kita ke jalan. Gampang dipaham saja lah. Terus kemudian adanya kebakaran itu karena ada sesuatu yang membuat kebakaran gitu kan. Gitu. Tapi ya walaupun pada intinya itu memang sudah takdir gitu. Tapi di balik takdir itu pasti ada penyebabnya gitu. Iya. Pasti ada penyebabnya. Berarti kalau misalkan manusia ingin mempending kiamat, rawatlah. Jadi nanti sebentar. Itu sebetulnya rawatlah. harus diratapi atau harus diketawai ya? Rawatlah alam, karena memang kan sekarang itu bencana-bencana, waduh, alam-alam hutan lah intinya ya kan, memang karena di kita juga di kampung kita ya, Betul. di kampung kita juga kan pinggirnya hutan. Kita berada di kaki gunung, Tapi banjir. tapi banjir. Itu. Saya jadi ingat ini pepatah orang tua dulu.
jangan ke sana karena itu leuweung larangan. Iya. Nah itu kenapa orang tua dulu mengatakan itu leuweung larangan? Karena apa? Sehingga mereka tidak berani untuk ke hutan tersebut. Akhirnya hutan tidak ada penebangan secara liar. Itu kerennya kata-kata orang terdahulu. Orang tua. Betul. Tapi berarti esensi asli daripada kalimat tersebut adalah jagalah ekosistem. Ya, sebetulnya hanya saja sebetulnya. mungkin dibungkus dalam bentuk lain. Jangan di sana itu hutan larangan. Karena memang mungkin kalau kita digiring ke mistis ya kan. Betul. Seperti Gimana? misalkan itu kan tergantung orang. Tergantung orangnya. Jangan ke hutan tersebut ayah buta gede. Wow. Ayah jin. Padahal Ayah jin. Tapi gini kan ayah nu nebang, ayah nu ngaruksa, eta jin teu naon. Menarik ya membahas. Gitu. Saya sedang nostalgia film masa dulu. Jin dan Jun. Iya. Berarti kan maksudnya tapi jadi kacau lah bukan apa gitu. Bagaimana di hutan ada buta? Butanya di sini. Buta apa? Buta apa? Astaga. Iya kan gitu kan. Kalau kata orang dulu kan khususnya Sunda lah ya. Kita tuh memang banyak memang maksudnya itu bagus. Bagus. Biar kita tidak ke sana takut. Tapi terkadang kalau misalkan kita melanggar dan timbul rasa berani, ya itu yang terjadi malah merusak. Gitu. Dan biasanya memang benar Kang, terjadi impact yang memang apa di luar nalar lah. Seperti halnya larangan bulan, jangan belanja di hari yang sudah dicanangkan sebagai larangan bulan. Biasanya barang yang dibeli itu mudah rusak atau hilang. Iya. Kan secara naluriah ya bingung, apa itu larangan bulan? Iya. Beli barang kok cepat rusak atau mungkin pamali. Gitu kan? Iya. Hebatnya orang tua terdahulu itu tidak perlu berkata-kata panjang, Ya. cukup dengan kata pamali, tapi anak-anak nurut gitu loh. Intuisi, Ya. kalau saya Kang. Kalau zaman sekarang, itu ini itu, tapi tetap masih memahami. Sekarang itu katanya harus segala sesuatu harus terdeskripsikan agar mudah dipahami. Tapi korupsi tidak dikatakan pamali, dilakukan terus. itu bukan pamali lagi. Itu sangat haram. Karena yang haram itu enak. Nah, itu kan. Nah, itu kan. Di tahun berapa Roma Irama membuat lagu itu? Kenapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa semua yang asik-asik itu yang dilarang? Itu kalimat sederhana yang syarat akan makna. Wah, apabila didalami itu. Iya. Seperti itu. Kang Dani mungkin ada pertanyaan lagi Kang Dani, masih banyak. Kita sudah mengantuk ini Kang Julian. Karena kalau mengundang Narasumber. Ustadz itu bayarannya per jam. Wow. Iya. Tidak akan panjang lagi. Nah, jadi ketika memang dikatakan bahwasanya tadi kita pahami bersama bahwa kita sedang berada di dalam kekhawatiran terkait dengan pemuda. Apalagi maksud saya pemuda itu seharusnya sudah dipersiapkan untuk menjadi penerus bangsa sebagai generasi penerus dalam bidang apapun itu, berarti ya dalam segala bentuk aspek kehidupan. Berarti apabila saya menyimpulkan bahwasanya anggap saja bahwa kondisi saat ini itu kita berada di dalam kegelapan, mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh remaja itu sangat banyak sehingga menimbulkan kebingungan bagi pemuda itu sendiri. Ada sebuah pernyataan yang menurut saya cukup menohok lah Kang, bahwasanya gelap itu ternyata tidak ada. Bentuk kegelapan itu fisiknya tidak ada. Yang ada itu hanyalah terang yang hilang. Karena ada bukan terang tapi cahaya yang hilang. Jadi apabila cahaya itu ada, maka kegelapan itu akan hilang tuh. Tidak akan ada yang namanya gelap apabila ada cahaya. Dan kegelapan itu terbentuk daripada adanya cahaya yang hilang. Seperti itulah kira-kira. Nah, menurut Kang Jujun nih, jadi sebagai langkah cahaya
bagi pemuda sebetulnya apa kiat-kiat yang relevan yang bisa dilakukan oleh pemuda itu sendiri agar kemudian bisa menjadi cahaya dan mencahayai kegelapan saat ini. Harus banyak berpikir. Nanti kalau misalkan sering berpikir, nanti biji lampu tuh serius kan? Sorry. Kita serius. Oke. Saya dari tadi serius. Sudah film ya. Jadi untuk untuk seorang remaja agar lebih percaya mungkin yaitu perbanyak ibadah lah intinya, yaitu perbanyak ibadah. Kita selaku mayoritas sebagai agama Islam, kita tentu dan yang harus kita yakini bahwa segala bentuk apapun itu kita harus dikaitkan dengan ibadah. Tapi walaupun kita dalam agama Islam lamun cekolot bah ulah tangga tingkah luhur ulah tengkol tingkah anak. Walaupun sekarang remaja sedang melakukan kegiatan apapun, tapi jangan lupa untuk ibadah, untuk melaksanakan hal-hal yang kewajibannya dari apa yang diperintahkan dalam agama Islam. Itu akan merubah terhadap remaja itu sendiri jika remaja tersebut memang rajin dalam beribadah. Itu bisa merubah terhadap karakter atau segala sesuatu yang tadinya begini akan berubah menjadi hal yang baik. Sebagaimana yang telah yang sudah umum ya, yang apa yang dikatakan oleh Rasul bahwa dalam sholat pun kalau Anda ingin merubah karakter Anda menjadi baik, maka perbanyaklah sholat dan rajinlah sholat. Itu bisa merubah segalanya. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul. Ya. Perbaiki dalam ibadah itu. Masih banyak kan? Ini kenapa ya? Kayak lagi ngomong. Berarti mungkin daripada Kang Doni mungkin ada tidak pesan atau apa yang dalam perspektif sosial yang harus dilakukan oleh remaja untuk menyikapi kondisi saat ini agar tidak terjerumus pada akulturasi terhadap hal yang memang membingungkan, ini teh benar atau salah sih itu. Ya mungkin balik lagi ke konsumsi ya, kan? Konsumsi mereka dari media sosial atau di lingkungan seperti itu, dan balik lagi kepada mungkin family juga bisa. Parenting. Iya, karena memang kan kita juga mungkin kita di Karang Taruna kita tidak bisa sekonyong-konyong bahwasannya membetulkan yang salah gitu kan. Harus ke sini, ke situ. Tidak bisa segampang itu untuk mengambil keputusan ke sana. Seperti itu. Jadi itu mah ya balik lagi pada para remajanya, remaja mereka sendiri gitu. Tapi minimal yaitu kita sering-seringlah untuk mengajak dan mengingatkan gitu. Kalau misalkan mungkin ada yang salah ya mungkin kita ajak diskusi kan, seperti itu. Kalau misalkan betul ya teruskan seperti itu. Tapi kalau misalkan langsung kita to the point, langsung kepada remaja itu jangan seperti ini, jangan seperti ini, aduh bahaya ya. Iya. Nanti dia jadi malah antisosial. Iya, nanti yang karena ribet sosial mah banyak larangannya. Nanti yang gitu. Tadinya aktif jadi tidak aktif. Dia enggak. Iya, yang tadinya misalkan dia sudah ada peningkatan jadi malah minder, karena memang ada ya banyak karena memang kan manusia itu kalau misalkan terlalu banyak diarahkan itu ruwet. Ya, Kang, kalau misalkan terlalu banyak diarahkan itu manusia itu waduh. Berarti ini berpengaruh juga sebetulnya Kang fungsi kepemimpinan, karena seorang pemimpin itu harus bisa orang lain itu melakukan atas kemauannya sendiri, tapi sama dengan kemauan kita. Berarti saya kira ini kembali lagi ya
tujuan berarti ya. Seperti yang saya yakini di episode sebelumnya, bahwasanya pemikiran manusia itu tidak bisa disamakan, tapi bisa diselaraskan. Salah satu cara untuk penyelarasan pemikiran itu adalah tujuan. Tujuannya berarti harus jelas ya. Betul, tujuan itu harus jelas. Jangan sampai buta tujuan. Ini buta tujuan. Buta. Buta. Oke, baik Harus Kak. aksi gitu. Harus aksi, tapi aksi itu nggak harus viral. Tapi aksi itu harus yang benar gitu loh. Lebih baik pelan-pelan saja. Betul. Kita berproses bersama-sama untuk menuju hal-hal yang lebih baik ke Iya, depannya. kan kita di rangka apa yang saya lupa lagi, spiritual, finansial dan Sosial. gitu. Sekarang sosial dan finansial alhamdulillah ya, walaupun finansial sekarang kita lagi goncang. Gimana Ya, ya? lagi bergoyang. Nah, sekarang kita lagi maju ke spiritual bersama Kang Aceh. Kang Aceh. Iya, yang sangat luar biasa. Untuk closing statement mungkin dari Kang Aceh. Kang Aceh ada tidak? Kesan-pesan kepada khususnya untuk anggota Karang Taruna Unit 02, Hei kamu, umumnya untuk para viewer dan subscriber di channel Karang Taruna Unit 02. Silahkan Kang Aceh. Untuk closing statement podcast hari ini mungkin dari saya adalah kita harus sadar bahwa kita ini sebagai seorang remaja, seorang manusia di mana kita itu mempunyai tujuan. Nah, kita harus memikirkan bagaimana untuk menempuh tujuan tersebut. Apakah dengan langkah yang bagaimana? Karena kita mau tidak mau kita itu sebagai generasi penerus, dan generasi penerus itu penentunya adalah di hari sekarang, harus ditentukan dari sekarang. Gitu, jangan sampai lupa bahwa udahlah gimana nanti saja. Nah itu sesuatu yang harus diluruskan. Begitu mungkin dari saya. Wah, luar biasa. ya Kang, enggak akan closing statement. Aktif di Karang Taruna. Sangat sederhana sih Kak. Astagfirullah. Baik, mungkin teman-teman, telah panjangnya obrolan kita hari ini. Terima kasih mungkin kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dan mengisi daripada diskusi kita malam hari ini, dan tentu semua saja apa yang kita bicarakan itu bisa diwujudkan. Dalam arti sebetulnya mungkin obrolan dan diskusi malam hari ini itu jikalau tidak bisa berdampak bagi banyak orang, setidaknya berdampak pada kita semua lah ya. Dan tentu kami akan terus mencari informasi terkait dengan kiat-kiat yang memang perlu diadakan di dalam hidup tentunya, dengan mengundang narasumber yang relevan dan memang patut untuk diterima informasinya oleh kita. Oleh karenanya mungkin besar harapan kami sebagai organisasi agar teman-teman sekalian juga tetap mengikuti kami di dalam ekspedisi ini, kita sebut Ya, dalam perjalanan sebentar lagi Agustus kita banyak kerjaan. Nah betul sekali, nanti mungkin kita akan banyak mendokumentasikan ya sebagai bentuk realisasi daripada sedikit lah, sebagian kecil daripada ini nih yang harus dilakukan oleh pemuda. Nah itu mungkin. Oleh karenanya mungkin karena obrolannya sudah terlalu larut malam ya, bukan habis Kang, sebetulnya masih banyak obrolan yang bisa dibahas, tapi sudah terlalu malam. Anda sudah ngantuk saya lihat. Maka secara dengan berat hati saya harus menutup diskusi pada malam hari ini. Tetap ikuti ekspedisi kami, saya ulangi sekali lagi, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe teman-teman. Terima kasih.